Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur, pagi ini kami bertelut di hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah berkat dan hikmat-Mu pada kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Saudaraku yang terkasih, judul resapi kita pagi ini adalah bertumbuh dan berbuah secara komprehensif. Adapun nats Alkitab yang akan kita renungkan diambil dari Kolose 1 ayat 10 yang demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dunia kerja, usaha, industri, dan bisnis terdapat pemahaman bahwa kompetensi, profesionalisme lebih penting daripada kasih dan karakter. Sementara itu, dalam kegiatan pelayanan sosial, apalagi dalam kehidupan berjemaat di gereja, maka kasih dan karakter lebih utama daripada kompetensi dan profesionalisme. Tapi benarkah? Mari kita kembali ke nats Alkitab Kolose 1 ayat 10 di atas. Kolose 1 ayat 10 adalah surat Rasul Paulus dari penjara di Roma kepada jemaat di Kolose, Asia Kecil, untuk meneguhkan iman mereka melawan ajaran sesat yang menekankan filsafat dan ritual lokal di Kolose, dan mengingatkan mereka pada pengajaran tentang keutamaan Kristus. Ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai murid Kristus, kehidupan kita harus ditandai dengan kehidupan yang menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan, baik dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Frase bertumbuh dan berbuah adalah sebuah gambaran totalitas dan komprehensif menyeluruh, melibatkan semua aspek kehidupan. Maksudnya, dalam tanaman bahwa bertumbuh dan berbuah dapat terjadi jika tanahnya subur, akar, batang, ranting, daun, buah, ada pemeliharaan, penyiraman air, pemupukan, dan sinar matahari. Semuanya berfungsi secara efektif dan tepat. Kalau ada unsur yang tidak terpenuhi, maka tentu pertumbuhan dan proses berbuah
akan tidak maksimal. Dengan demikian, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, bermasyarakat, melayani Tuhan, dan berjemaat, tidak membuat tembok pemisah antara kasih, karakter, kompetensi, dan komitmen. Lalu, apakah pelajaran berharga yang dapat kita petik dari ayat di atas? 1. Kita harus meninjau ulang pemahaman yang mengatakan tadi bahwa jika di tempat kerja, usaha, industri, dan bisnis, maka profesionalisme dan kompetensi lebih utama daripada karakter, apalagi kasih. Sebaliknya, jika berpelayanan di gereja, maka kasih dan karakter yang lebih utama daripada profesionalisme dan kompetensi. Pemahaman itu haruslah kita tinjau ulang. 2. Sebagai hamba Kristus, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berada, maka karakter baik, kompetensi prima, dan berkualitas. Dan komitmen yang teguh tetap harus kita usahakan berkualitas dan layak dijadikan teladan. Teladan sebagai pekerja yang baik, teladan sebagai suami, istri yang baik, teladan sebagai majelis yang baik, teladan sebagai pengurus komisi atau bidang yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, penerapan totalitas menyeluruh, hal pertumbuhan karakter yang penuh kasih, kompetensi, profesionalisme, dan komitmen yang teguh harus disesuaikan dengan status dan fungsinya dengan tepat. Maksudnya, jika kita dalam kedudukan sebagai suami atau istri di rumah, maka karakter yang penuh kasih, kompetensi yang berkualitas sebagai suami atau istri tadi dalam keluarga, dan komitmen yang teguh untuk mempertahankan keutuhan keluarga itu merupakan fokus yang utama. Jangan sampai ketika kita sebagai seorang suami di dalam keluarga, lalu kita melakukannya sebagai seorang manajer, seperti seorang manajer di perusahaan, atau sebagai guru yang sedang mengajar muridnya. Nah, kalau sampai penerapannya seperti itu, akan menimbulkan konflik dan masalah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Bijak dan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar di dalam hidup kami ini dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.